Oke, ketemu lagi di video pembelajaran online matematika SMA Operator Don Bosco Banjarmasin. Ini video untuk 10 IIS 2 ya, 10 IIS 2. Masih lanjutan materi kita, kali ini masih berkaitan dengan fungsi kuadrat. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita menggambar fungsi kuadrat itu bagaimana, nah pada bagian kali ini kita akan belajar menentukan fungsi kuadrat dengan berbagai kondisi. Minimal ada 3 kondisi. Yang pertama diketahui puncak dan 1 titik bantu. Yang kedua diketahui titik potong, 2 titik potong ya pada sumbu X dan 1 titik bantu. Dan yang ketiga diketahui kalau 3 titik sembarang, 3 titik sembarang. Nah, bagaimana cara untuk atau rumusnya untuk menentukan fungsi kuadrat? Nah, kita akan bahas pada bagian ini. Kita akan belajar sama-sama. Oke, kita belajar sama-sama. Pada video kali ini kita akan menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa kondisi yang bisa membantu kita untuk menyusun fungsi kuadrat. Yang pertama ya, jika diketahui titik puncak. Jadi yang pertama jelas diketahuinya titik puncaknya ya, titik puncaknya. Kemudian 1 titik bantu X1, Y1. Puncaknya saya beri nama P, Q ya. Jadi syarat utamanya adalah diketahui puncaknya dan ada 1 titik bantu. Nah, kita akan memasukkannya langsung ke rumus. Y sama dengan AX min P kuadrat ditambah Q. P, Q nya, titik puncaknya. A nya nanti akan kita cari dengan bantuan X1, Y1. Oke, ini bentuk pertama. Ingat, sekali lagi diketahui titik puncak dan 1 titik bantu. Nah, ini contohnya. Jadi saya punya grafik fungsi seperti ini. Tentukan fungsi kuadratnya. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah, kita dapat menentukan titik puncak ini. Berapa di sini? 2,8 puncak ya. Ini puncaknya 2,8. Inilah P, Q nya. Berarti P nya 2, Q nya 8. Kemudian di sini ada lagi titik bantunya. Titik bantunya 0,6. 1 titik bantu di mana saja boleh. Nah, kalau di sini titik bantunya 0,6. Berarti kalau saya simpulkan dulu, titik puncaknya saya tulis di sini ya. Titik puncaknya 2,8. Oke. Titik bantunya 0,6. Oke, langsung kita masukkan ke persamaan ini. Sini. Y sama dengan A X min P kuadrat ditambah Q. Oke. Titik puncaknya 2,8, berarti P nya 2, Q nya 8. Nah, langsung kita masukkan Y sama dengan A X dikurang 2 kuadrat ditambah 8. Oke. Nah, kemudian ada titik bantu ya. Melalui titik bantu berapa tadi? 0,6. Titik bantunya 0,6. Berarti apa? X-nya 0, Y-nya 6. Langsung kita substitusi. 6 sama dengan A. 0 dikurang 2 kuadrat ditambah 8. Jadi, ini X-nya, ini Y-nya. X-nya 0, Y-nya 6. Masukin 6. A-nya kita cari ya. 0,2 kuadrat dikurang 8. Nah, ini kita selesaikan. 8-nya kita pindah di sini. 6 dikurang 8 sama dengan A negatif 2 kuadrat ya. 6 dikurang 8 berapa? Negatif 2. A dikali 4. Negatif 2 kuadrat. Sehingga A-nya adalah negatif 2/4. Sehingga saya akan memperoleh nilai A adalah negatif setengah. Oke, kalau sudah dapat nilai A, kita cukup kembalikan lagi ke persamaan yang ini. Jadi Y kita tinggal sederhanakan. Negatif setengah X dikurang 2 kuadrat ditambah 8. Oke, berarti Y sama dengan negatif setengah. Ini X dikurang 2 dikali X dikurang 2 ya. Tambah 8. Oke, kita tinggal sederhanakan. Y sama dengan negatif setengah X kuadrat dikali pelangi dikurang 2X dikurang 2X ditambah 4 ditambah 8. Nah, ini ya kita sederhanakan dulu. Y sama dengan negatif setengah X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 ditambah 8. Negatif setengahnya kita kalikan. Y sama dengan negatif setengah X kuadrat ditambah negatif setengah kali ini jadi plus ya. 2X ini jadi kurang 2 ditambah 8. Nah, 2 kurang 8-nya negatif setengah X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Nah, inilah persamaan kuadrat dari grafik ini. Oke, mudah-mudahan paham ya dan bisa. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Jika diketahui 2 titik potong pada sumbu X. Nih penting, 2 titik potong pada sumbu X. Pada sumbu X ya.
X1,0, X2,0. Ingat cirinya X1,0 dan X2,0 dan satu titik bantu X3,3. Jadi kalau pada gambar dia harus motong di sini nih, titik X, sumbu X ya. X1,0, X2,0 dan satu titik bantu. Di mana saja titik bantunya. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan A, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama X3Y3 untuk mencari A. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, saya punya gambar seperti ini. Diketahui gambar, tentukan fungsi kuadratnya. Nah, kalau pada gambar jelas diketahui titik potong pada sumbu X-nya. Lihat nih, memotong di sini dan di sini. Berarti di 2,0 dan 5,0. Ingat, motongnya di 2,0 dan 5,0. Cirinya ini ada nolnya belakang Y-nya ya. Nah, kemudian titik bantunya ini 6,2. Titik bantunya 6,2. Nah, berarti kalau saya simpulkan dulu di sini, titik potong pada sumbu X-nya. Titik potong pada sumbu X-nya ada dua. Apa saja? Yaitu 2,0 dan 5,0. Oke. Kemudian titik bantunya. Titik bantunya adalah jelas di situ 6,2. Nah, dari ini kita masukkan ke persamaan yang di situ. Oke, kita langsung masukkan Y. Saya tulis dulu Y sama dengan A, X dikurang X1, X dikurang X2. Nah, yang menjadi X1 dan X2 di sini bebas. Boleh ini X1, ini X2, boleh. Boleh terbalik tidak apa-apa. Berarti Y sama dengan A, X dikurang 2, X dikurang 5. Oke. Nah, mencari A bagaimana? Pakailah titik bantu ya. Melalui titik bantu berapa itu? 6,2. Berarti X-nya 6, Y-nya 2. Berarti kita tinggal substitusi, Y-nya diganti 2, A yang kita cari A ya. X-nya 6. 6 dikurang 2, 6 dikurang 5. 2 sama dengan A, 4 ya. 1. Berarti 2 sama dengan 4. A-nya adalah 2/4. A-nya adalah setengah. Kembali lagi kita memperoleh A-nya setengah. Kalau tadi negatif setengah. Nah, kalau sudah dikembalikan lagi kemana? Sama kayak tadi, dikembalikan ke persamaan yang ini. Oke, Y sama dengan setengah X dikurang 2 dikali X dikurang 5. Nah, yang kita sederhanakan tentu saja yang di belakang duluan. X kuadrat dikurang 5X dikurang 2X ditambah 10 setengah X kuadrat dikurang 7X ditambah 10. Setengahnya dikalikan, berarti Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang 7/2X ditambah 5. Nah, ini persamaan fungsi kuadratnya. Untuk bentuk yang kedua yang diketahui dua titik potong pada sumbu X. Oke, bisa ya. Ini bentuk terakhir. Bentuk terakhir adalah kalau diketahui 3 titik pada fungsi kuadrat sembarang, bukan titik puncak, tidak punya 2 titik potong pada sumbu X. Cuma 1 tidak boleh ya, harus 2 titik potong pada sumbu X. Jadi kalau cuma 1. Nah, kalau ada 3 seperti ini ya, kita tinggal masukkan ke persamaan umum saja, X kuadrat tambah B tambah C. Kita akan cari A, B, dan C dengan cara mensubstitusi ketiga titiknya ke sini. Lalu kita selesaikan pakai eliminasi ya, 3 variabel. Contoh nih, langsung ke contoh ya. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik. Ini tidak ada puncak, dikasih tahu tidak ada titik potong pada sumbu X. Titik potong pada sumbu X itu Y-nya 0 ya. Harus ada 2 baru boleh pakai yang bentuk kedua. Kalau ini 3-3-nya tidak ada. Nah, kalau begini caranya, ya tinggal kita substitusi saja. Yang pertama nih saya kasih bintang ya. Melalui titik A 1,5 ya. 1,5. Nah, masukkan ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita cari ABC ya. Y-nya 5. A 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah C. Jadi 5 sama dengan A ditambah B ditambah C. Simpan persamaan 1. Kita simpan. Kemudian lanjut melalui titik B 2,1. Oke, berarti Y-nya 1, X-nya 2. 1 sama dengan A kali 2 kuadrat ditambah B kali 2 ditambah C.
1 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Persamaan 2. Oke, satu lagi melalui negatif 2, negatif 7. Melalui negatif 2 titik C ya, negatif 7. Oke, langsung sama. Negatif 7 sama dengan A. Negatif 2 kuadrat ditambah B kali negatif 2 ditambah C. Negatif 7 sama dengan 4A. Negatif 2 kuadrat 4 ya. Negatif 2B ditambah C. Persamaan 3. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 kita bisa eliminasi ya. Saya ambil dulu di sini adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Persamaan satunya tadi A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Persamaan 2-nya 4A ditambah 2B ditambah C sama dengan 1 ya. Nah, ini kita tinggal kurangkan habis ya. Maka saya akan dapat negatif 3A dikurang B sama dengan 4. Kita sebut ini persamaan 4. Oke. Kemudian kita boleh ambil persamaan 1 dan 3. Boleh juga 2 dan 3. Nah, saya ambil di sini 1 dan 3 ya. Saya ambil persamaan 1 dan 3. Berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 5. Lalu persamaan 3-nya adalah 4A dikurang 2B ditambah C sama dengan negatif 7. Kalau saya kurangkan, C-nya habis. Negatif 3A ditambah 3B sama dengan 12. Persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 ini kita eliminasi lagi. Saya ke samping saja. Persamaan 4 dan persamaan 5 ya. Persamaan 4-nya adalah negatif 3A dikurang B sama dengan 4. Kemudian negatif 3A ditambah 3B sama dengan 12. Kalau saya kurang, habis. Jadi B dikurang 3B negatif 4B sama dengan 4 dikurang 12 negatif 8. Maka saya akan ketemu B-nya 2. Oke, saya menemukan nilai B sama dengan 2. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai A melalui persamaan 4 atau persamaan 5. Kita ambil persamaan 4 misalnya. Persamaan 4 negatif 3A dikurang B sama dengan 4 ya. B-nya 2. Negatif 3A dikurang 2 sama dengan 4. Negatif 3A sama dengan 4 ditambah 2. Negatif 3A sama dengan 6. Maka A-nya adalah 6 dibagi negatif 3. Negatif 2. Nah, dapat A dan B. Nah, mencari A-nya boleh pakai persamaan 1, boleh pakai persamaan 2, boleh pakai persamaan 3. Saya pakai persamaan 1 ya. A ditambah B ditambah C sama dengan 5 toh? Nah, A-nya negatif 2, B-nya 2 ditambah C sama dengan 5. 0 ini ya. C-nya 5. Nah, maka dapatlah A, B, dan C. Kalau sudah dapat A, B, dan C, maka dapatlah persamaan fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya tadi rumusnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang melalui 3 titik sembarang. Oke, bisa lah ya. Baik, kita menuju soal latihan ya. Nomor 1 ada 2 soal nih. Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik min 1,0, 3,0, dan 0,-3. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada min 1,0 dan 3,0. Lihat, y-nya 0 ya. Ini berarti adalah apa ini? 2 titik potong pada sumbu X. Jadi, jangan pakai cara yang ketiga. Ini pakai cara yang kedua, yang melalui 2 titik potong pada sumbu. Cirinya adalah y-nya 0 nih. Asal ada 2 y 0 begini. Ya. Nah, ini menjadi titik bantu. Jadi yang nomor 1 kalian pakai rumus y sama dengan a, x dikurang x1, x dikurang x2. Oke, kalian pakai rumus yang ini. Ini x1-nya, ini x2-nya. Oke. Nah, kalau yang nomor 2, tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 0,4 dan 2,0. Ini berarti kalian pakai yang y sama dengan a x min p kuadrat ditambah q. Oke, ada 2 latihan ini. Anda coba kerjakan. Nanti kalau tidak jelas boleh bertanya ya, baik di kelas maupun pada WA saya langsung ditanyakan. Oke, hanya 2 ini dikerjakan ya. Nah,
Itu tadi video pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Ada 3 bagian di video ini. Yang pertama, kita menentukan fungsi kuadrat kalau diketahui titik puncak dan satu titik bantu, ya. Titik puncak dan satu titik bantu. Rumusnya ada Y sama dengan A, X dikurang P kuadrat ditambah Q. Yang kedua, bagian kedua adalah kalau diketahui 2 titik potong. Ingat, 2 titik potong pada sumbu X. Cirinya adalah Y-nya 0, Y-nya 0. Kita akan pakai rumus Y sama dengan A, X dikurang X1, X dikurang X2. Nah, A-nya dicari melalui titik bantunya. Dan yang bagian ketiga adalah kalau diketahui 3 titik sembarang, nah, 3 titik sembarang, nah, tidak titik puncak, tidak 2 titik potong pada sumbu X. Misalnya cuma 1 juga tidak bisa, harus 2 titik potong pada sumbu X, baru pakai bagian 2. Kalau cuma 1 tidak bisa, ya. Pada bagian 3 titik sembarang. Nah, di akhir video ada latihan, Anda coba kerjakan. Kalau Anda tidak paham dan tidak mengerti, bisa langsung bertanya pada saya, ya. Boleh lewat WA, boleh lewat nanti kita di kelas sama-sama. Oke, pesannya masih sama, jaga kesehatannya, banyak olahraga, ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera berkumpul di sekolah lagi, ya. Itu saja, sampai ketemu di video-video berikutnya.